Ciri yang pertama adalah orang tersebut meyakini bahwa suatu saat kehidupannya akan berubah dan dia akan bisa jadi kaya. Banyak sekali saudara sekalian ya, teman-teman itu yang di awal aja itu tidak yakin bahwa hidupnya bisa berubah. Nah, kalau tidak ada keyakinan ini, terus bagaimana? Ya, bagaimana dia akan melanjutkan hidupnya, bagaimana dia akan melangkahkan kakinya ke step 1, step 2, step 3, step 4, dan seterusnya. Padahal di step yang pertama itu yakinnya aja, ini dia nggak punya gitu. Jadi tanda-tanda yang pertama adalah orang tersebut meyakini bahwa suatu hari nanti akan kaya, suatu hari nanti akan punya duit banyak gitu ya, suatu hari nanti saldo rekeningnya akan berdijit-dijit, suatu hari nanti akan punya properti sendiri, akan punya mobil atau punya kendaraan pribadi sendiri dan sebagainya. Nah, jadi yang pertama adalah meyakini dulu bahwa suatu hari nanti akan kaya gitu ya. Ini tanda-tanda yang pertama. Kalau kamu sudah punya tanda-tanda ini, artinya ini udah good banget, udah keren banget nih ya. Tanda-tanda yang pertama, harus punya keyakinan dulu dan yakin bahwa suatu hari nanti, entah kapan waktunya kita tidak tahu ya, yang jelas suatu hari nanti bakal jadi orang kaya. Tanda-tanda yang kedua, yaitu orang tersebut punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Makanya kalau kita lihat teman, mungkin kita punya teman atau mungkin kita sendiri ya punya rasa ingin tahu yang tinggi, maka sebenarnya mau menuju proses kaya ini sudah dalam jalan yang benar gitu loh. Punya rasa ingin tahu yang tinggi, artinya dia tuh selalu penasaran, selalu kepo. Kok dia bisa begitu ya? Kok bisnis ini bisa laris ya? Kok jualan ini kok bisa laku ya? Gimana sih caranya? Kok bisa sih penghasilan dia 10 kali lipat lebih gede dari aku, padahal kerjanya lebih keras aku daripada dia. Nah, timbul banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Artinya rasa ingin tahunya ini gede banget gitu. Dan ini adalah tanda-tanda yang kedua. Punya rasa ingin tahu yang besar, punya rasa ingin tahu yang tinggi gitu ya. Keponya tuh tinggi banget. Nah, ini yang kedua, dan ini nyambung dengan yang ketiga. Yang ketiga adalah orang tersebut memiliki kemauan belajar yang sangat kuat. Ya, kadangkala kita hanya berada di posisi yang pertama dan kedua. Nah, posisi yang ketiga ini itu kadang nggak ada gitu, atau bahkan minim. Yang pertama tadi yakin kaya, yang kedua punya rasa ingin tahu yang tinggi, yang ketiga adalah punya kemauan belajar yang sangat-sangat kuat. Setelah dia penasaran dan punya rasa ingin tahu yang tinggi, dia pelajari tuh. Dia pelajari, dia dalami. Ya, jadi tidak hanya oh begitu, oh ya sudah, penasarannya selesai, sudah, enggak begitu. Tapi dia melakukan eksperimen-eksperimen ya, dia mencoba berbagai hal, menyelami hal itu. Benar-benar kemauan belajar, bahkan dia praktek, bahkan dia melakukan kegagalan, pokoknya itu belajar terus. Bahkan belajar itu sudah jadi bagian dari kehidupannya gitu. Nah, ini adalah ciri-ciri yang ketiga. Dan ini penting ya. Yang keempat adalah orang tersebut itu pantang menyerah. Jadi kayak nggak ada sih kata menyerah dalam hidupnya. Dia sudah berkali-kali jatuh, ya habis itu dia bangkit lagi, jatuh lagi, tersungkur ya, bangkit lagi gitu ya. Kayak nggak ada kata menyerah dalam hidupnya. Dia terus berjuang. Dia memiliki itu tadi tekad yang luar biasa gitu, yakin ya, yakin di atas segala hal yang dilakukannya, sehingga dia ketika jatuh orang bilang, duh kamu nyerah aja deh, dia malah semangat gitu. Ketika orang lain nyuruh nyerah, dia malah semangat ingin membuktikan bahwa dia bisa, dia mampu gitu ya. Nah, ini tekad yang benar-benar kuat, yang bahkan keyakinan ini benar-benar dari dasar hatinya sendiri, bukan karena persepsi orang lain lagi, tidak ada campur tangan orang lain. Dia sudah punya keyakinan yang gede banget. Nggak tahu, mungkin dia punya misi terselubung ya, mungkin ya di belakangnya, mungkin ada, dia mikir kalau aku sukses nanti, kalau aku kaya nanti akan banyak sekali orang yang bisa aku bahagiakan. Mungkin dia ada hutang keluarga yang menumpuk di pundaknya gitu, yang harus dia bayar. Mungkin dia ada adik-adiknya yang perlu sekolah dan sebagainya ya. Jadi dia memiliki sebuah tombol impian yang ketika dia itu memacu dia untuk segera melangkah terus ke impian tersebut. Ini keren banget ya. Jadi dia punya semangat yang terus diperbaharui itu dalam dirinya, yang membuat dia tidak pernah atau bahkan tidak bisa menyerah. Dia akan terus berjuang hingga menemukan sebuah formula yang resep sukses ala
ala dia sendiri, gitu ya. Nah, ini yang keempat. Yang kelima, dia memiliki ketekunan yang luar biasa. Ini nyambung ya tadi ya. Yang kelima itu orangnya itu tekun banget. Tekun itu gini, kadang kan orang itu kan ada yang bosenan ya dengan sesuatu, dia bosen gitu kan. Nah ini beda, yang kelima ini dia nggak gampang bosen gitu. Dia tekun, dia mencintai pekerjaannya, dia mencintai hal apa yang dia lakukan. Ya sulit loh untuk tekun itu. Tekun itu konsisten ya. Tidak hanya dikerjakan seminggu, 2 minggu, 3 minggu, nggak ada hasil. Sebulan kok nggak ada hasil ya. Biasanya orang-orang yang tidak sabaran mereka menyerah. Mereka udah, aduh nih kayaknya susah nih, tinggalin gitu kan. Tapi orang-orang yang ini beda. Orang-orang yang tekun ini ketika belum mengalami keberhasilan, dia akan mencari cara dan dia akan mikir, apa sih yang menyebabkan belum berhasil? Yang ini salahnya di mana ya? Kayaknya aku udah ngelakuin banyak hal deh. Mungkin aku akan nanya deh ke orang yang mungkin lebih paham daripada aku. Aku akan belajar lagi. Nah, inilah tekun. Tekun itu dia nggak gampang bosen. Dia melihat ada sesuatu yang baru, dia belajar. Kayaknya itu kok menarik gitu. Aku kok pengen bisa kayak gitu. Nah, ini tekun. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam adalah orang tersebut mampu memanajemen waktunya dengan baik. Jadi dia tahu persis kapan saya harus bekerja, kapan saya harus bermain, kapan saya harus kumpul sama temen, kapan waktu untuk keluarga ya. Jadi dia bisa mengendalikan atau mengkontrol waktunya. Waktu penting ya, waktu penting harus bisa dikontrol sehingga dia menentukan, oh ya nanti aku 5 tahun lagi mau apa, 10 tahun lagi mau apa. Dia punya gambaran yang jelas mengenai waktu-waktu secara detail, secara rinci gitu ya. Ini yang ke berapa tadi lupa ya. Nah, yang ketujuh adalah dia bisa mengatur keuangannya. Dia tahu persis bagaimana mengatur pengeluarannya, mana yang penting yang mesti dikeluarin ya, mana yang ini wajib dikeluarin, mana yang belum penting. Dia menunda gaya hidup, ingin beli apa dia tunda, dia tabung dulu, dia invest dulu, dia buka cabang usahanya lagi ya. Dia mulai untuk mengeluarkan anggaran-anggaran untuk men-scale up bisnisnya, seperti penambahan biaya iklan, penambahan karyawan dan sebagainya. Nah, ini yang dia lakukan gitu ya. Jadi otaknya ini berpikir bagaimana ini tuh bisa berkembang. Bagaimana dengan misalkan punya uang, dia mikir bagaimana uang saya ini bisa membantu pergerakan usaha saya sehingga usaha saya ini bisa berkembang gitu. Jadi pikirannya itu ke situ, bukan ini saya punya uang saya belanja kemana, bukan seperti itu ya. Mungkin ketika udah ada sisa ya gitu ya, dia baru belanjakan. Tapi kalau belum ada, dia mikirnya adalah bagaimana grow, bagaimana tumbuh ya. Ini ya. Oke, dan tadi ada 7 ciri-ciri ya. Mungkin kalian ada lagi yang lain, bisa tambahkan di bawah gitu ya. Semoga ada manfaatnya. Jadi kalau kalian merasa dalam 7 hal ini kalian sudah, wah ini kayaknya gua banget nih, kayaknya saya banget nih mas. Berarti insya Allah teman-teman ya, calon orang-orang kaya, orang-orang sukses ke depannya nanti ya, 2 tahun 3 tahun ke depan, kita tidak pernah tahu ya saudara sekalian ya. Oke, kalau mungkin belum ada sama sekali, dan dari 7 itu ya minimal kalian ada 3 lah di sana ya. Saya doakan semoga teman-teman rezekinya lancar, sehat ya, dari segala penjuru rezekinya datang, yang punya amanah segera diluaskan, amin amin ya rabbal alamin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day and good luck. Salam laris manis.